Kita lanjut bahas spoiler BTTA season 5 episode 119. Oke lah, nggak usah banyak Mang Mimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah kegembiraan muncul di raut wajah Xiaoyan. Dia pun mengatakan terima kasih banyak kepada kepala lembah Tang. Dan Tang Chen melambaikan tangannya lalu mengatakan, kau mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku orang tua ini hanya memberimu sedikit bantuan. Xiaoyan tersenyum lalu dia berkata, kepala lembah, kau terlalu sopan. Jika bukan karena dirimu, mungkin tes ini juga tidak akan ada. Tang Chen tersenyum pada Xiaoyan kemudian menoleh pada tetua kedua. Dengan acuh tidak acuh dia pun mengatakan, tetua kedua, Xiaoyan telah dianggap lulus di dalam ujian ini. Apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Tetua kedua hanya menarik nafas dalam dan dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, karena Xiaoyan telah lulus ujian sesuai kesepakatan di awal, aku tidak memiliki keberatan apapun dan semua keputusan ada di tanganmu, kepala lembah. Tang Chen hanya bisa tersenyum. Pandangan matanya menyapu seluruh tempat ini yang kemudian dia berkata, semuanya tolong bubarlah. Banyak murid dari lembah api segera membubarkan diri mereka. Sambil pergi, akhirnya mereka semua melakukan obrolan satu sama lain. Jelas apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan hari ini merupakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Di sisi lain, raut wajah dari Wu Chen terlihat cukup jelek. Dia tidak menyangka akan kalah dari seorang junior. Namun Wu Chen sudah tidak mampu berbuat apapun dan hanya bisa melihat Xiaoyan dengan penuh ketidakpuasan. Tang Chen kembali menoleh pada Xiaoyan sambil berkata, saudara muda Xiaoyan, ikuti aku. Dirinya langsung berjalan yang kemudian diikuti oleh Tang Huo'er beserta dengan Xiaoyan. Di dalam perjalanan ini, Tang Huo'er pun berkata, 3 perubahan misterius api surgawi merupakan teknik rahasia terkuat dari lembah api yang terbakar. Oleh karenanya, hal itu disimpan di aula teknik dari lembah api ini. Mendengar ucapan dari Tang Huo'er, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Huo'er sendiri cukup penasaran dan dia pun bertanya pada Xiaoyan, sebenarnya teknik apa yang sebelumnya kau gunakan? Kenapa kau bisa menciptakan api teratai dengan kekuatan yang sangat menakutkan seperti itu? Tang Chen yang berjalan di depan hanya bisa mendengarkan obrolan dari putrinya dan juga Xiaoyan. Sambil tersenyum, Xiaoyan pun menjawabnya, api teratai itu merupakan sesuatu yang aku ciptakan menggunakan api surgawi. Oleh karenanya, kekuatannya cukup kuat. Namun benda itu juga sangat melelahkan ketika digunakan. Xiaoyan tidak ingin mengungkapkan seluruh rahasia dari api teratai amarah Buddha. Jadi dia hanya mengatakan lebih sedikit tentang hal itu. Jawaban Xiaoyan membuat Tang Huo'er sedikit tidak puas. Namun dia tidak berani bertanya lebih lanjut soal api teratai tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di sebuah bangunan yang cukup besar. Dan itu berada di tengah-tengah hutan yang subur. Karena itu, sebenarnya merupakan aula teknik Dao milik lembah api yang terbakar. Tang Huo'er pun kemudian mengatakan, tempat ini merupakan aula teknik dari lembah api kita. Tidak sembarangan orang akan diizinkan masuk ke dalamnya. Xiaoyan melihat bangunan yang sangat besar dengan cukup takjub dan dirinya juga bisa merasakan sebuah aura yang tidak biasa. Seharusnya itu merupakan aura milik penjaga dari aula teknik ini. Tang Chen kemudian melambaikan tangannya dan dia berkata, ikuti aku. 3 perubahan misterius api surgawi ada di dalam sana. Tiba-tiba saja, ada 3 orang tetua segera turun dari atas gedung dan mereka langsung membungkuk pada Tang Chen. Yang kemudian, Tang Chen pun mengatakan, tetua, tolong buka aula teknik Dao ini. Dalam sekejap saja, 3 tetua itu pun mengeluarkan doki berwarna merah yang diarahkan pada pintu besar yang langsung membuka pintu dari aula teknik. Tang Chen buru-buru mengajak Xiaoyan untuk segera masuk ke dalamnya bersama dengan Tang Huo'er. Di dalam aula teknik itu, Xiaoyan bisa melihat banyak gulungan teknik yang tersusun rapi dalam sebuah rak yang sangat besar. Tang Chen kemudian mengajak Xiaoyan untuk berjalan menyusuri tangga dan naik ke lantai 3. Secara sepintas, lantai ketiga ini nampak kosong, sementara keempat sudut ruangannya tertutup oleh cahaya yang cukup pekat. Xiaoyan bisa merasakan bahwa sebenarnya tempat ini memiliki sebuah perlindungan khusus yang tidak biasa. Tang Chen buru-buru menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, jangan sentuh apapun yang ada di tempat ini, jika tidak, kau akan mendapatkan masalah. Tang Chen segera berjalan maju dan 10 jarinya segera menekan cahaya merah yang ada di hadapannya. Secara perlahan, cahaya merah itu pun menghilang yang akhirnya
mengungkapkan sebuah bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal itu sendiri mengambang di udara dengan banyak segel misterius yang telah mengelilinginya. Sambil tersenyum, Tang Zen pun berkata, ini adalah kristal warisan dari lembah api yang terbakar. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi di dalamnya, tapi juga beberapa peningkatan serta pengalaman dari kepala lembah api dari generasi ke generasi. Semua itu akan bisa kau dapatkan selama dalam pewarisan. Xiaoyan buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, terima kasih banyak kepala lembah Tang. Sementara Tang Zen hanya bisa melambaikan tangan. Lalu dia menjawab, kau telah menyelamatkan hidup dari Huo'er. Ini hanya bisa dianggap hadiah kecil dariku untukmu. Lagi pula, aku hanya memiliki 1 putri, dan dia lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini bagiku. Xiaoyan, masukkan kekuatan jiwamu ke dalam bola kristal berwarna merah, dan kau akan segera mendapatkan warisan lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi. Selain itu, tempat ini merupakan daerah terlarang dari lembah api. Oleh karenanya, aku dan juga Huo'er akan berjaga di sini selama dirimu menerima warisan. Xiaoyan tidak keberatan dengan hal itu. Dengan adanya Tang Zen sebagai penjaga secara pribadi, maka Xiaoyan bisa tenang untuk mendapatkan warisan dan tanpa khawatir sedikit pun. Selanjutnya Xiaoyan menarik napas yang cukup panjang. Dia mulai mengeluarkan kekuatan spiritual dari dalam tubuhnya yang kemudian dimasukkan ke dalam bola kristal berwarna merah. Dalam sekejap saja, berbagai informasi di dalamnya kini telah mengalir masuk ke dalam kepala Xiaoyan dan membuatnya cukup terpesona. Tiba-tiba saja bola kristal merah itu pun menyala terang sampai membuat seluruh aula ini tersinari oleh cahaya merah terangnya. Xiaoyan yang menutup mata tidak mengetahui perubahan dari adegan yang ada di dalam ruangan ini. Sementara Tang Zen dan juga Tang Huo'er terlihat sangat tercengang. Mereka berdua saling bertukar pandang sambil menarik nafas yang dalam, karena mereka berdua mengetahui bahwa bola kristal merah warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian ketika mentransfer teknik yang ada di dalamnya. Seseorang dengan bakat luar biasa akan membuat bola kristal memancarkan cahaya merah yang benar-benar terang. Pada saat itu, Tang Huo'er juga membuat bola kristal ini menyala, namun tidak seterang cahaya yang dihasilkan oleh Xiaoyan. Bahkan perbedaannya bisa digambarkan seperti kunang-kunang dan juga cahaya bulan. Tang Huo'er termenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, tidak heran. Xiaoyan saat itu mengatakan bahwa 3 perubahan misterius api surgawi merupakan teknik yang cocok untuk dirinya. Seolah teknik ini memang secara khusus dibuat untuk Xiaoyan. Mendengar ucapan dari putrinya, Tang Zen cukup terkejut. Namun dia segera membelengkan kepalanya sambil mengatakan, andai saja Xiaoyan ini merupakan murid dari lembah api yang terbakar, kemungkinan lembah api kita akan mampu menghasilkan individu lain yang luar biasa dan mengejutkan seperti leluhur api yang membakar. Tang Huo'er yang ada di samping ayahnya pun cukup terkejut, lalu dia berkata, leluhur api yang membakar. Sambil melihat ke arah Xiaoyan yang masih terfokus menerima warisan, Tang Zen menarik nafas dalam-dalam lalu berkata, leluhur api yang membakar adalah pendiri dari lembah api yang terbakar ini. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang telah melupakan seorang ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua ini. Tang Huo'er kemudian bertanya, apakah leluhur api yang membakar ini sangat kuat? Tang Zen pun segera menjawabnya, tidak hanya kuat, tapi dia lebih dari kuat. Menurut apa yang ku ketahui, di zaman kuno ada 5 ahli puncak yang telah menguasai seluruh benua ini, dan kelima orang itu mewakili seluruh kekuatan puncak dari benua Doki. Leluhur api yang membakar termasuk salah satu dari 5 orang ini. Mereka berlima memiliki kekuatan yang sangat misterius dan juga menakutkan. Dikabarkan mereka hanya 1 langkah menuju level Dodi yang legendaris. Tang Huo'er sangat kaget lalu berteriak, level Dodi? Itu adalah level puncak dari seluruh benua ini. Tang Zen merenung sejenak, lalu dia berkata kembali, karena sudah lama sekali aku tidak ingat dengan jelas tentang 4 nama orang lainnya. Namun aku tahu bahwa 3 di antara mereka merupakan pendiri dari 3 faksi besar yang saat ini berkuasa, yaitu Klan Gu, Aula Jiwa, dan juga Menara Pil. Tang Huo'er kembali terkejut, lalu dia mengatakan, faksi itu merupakan faksi penguasa saat ini. Lalu bagaimana dengan orang lainnya? Dia berasal dari faksi yang mana? Mungkinkah itu adalah sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zen menggelengkan kepalanya sambil menjawab, orang ini sepertinya bukan anggota dari faksi teratas,
dari dataran tengah saat ini. Namun aku masih memiliki ingatan yang cukup jelas tentang namanya, karena menurut catatan dari buku leluhur, ahli ini dan juga leluhur api yang membakar memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa 3 perubahan misterius api surgawi telah dibuat olehnya. Tang Guo'er tanpa sadar berkata, "Hah? 3 perubahan misterius api surgawi kita dibuat oleh ahli itu?" Tang Sen menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku hanya mengetahui hal ini sesuai yang tertulis di dalam catatan dari leluhur kita. Karena sudah sangat lama sekali, cukup sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah." Tang Guo'er yang penasaran kemudian bertanya, "Apakah ayah tahu siapa nama pembuat dari 3 perubahan misterius api surgawi yang juga berteman dekat dengan leluhur api yang membakar kita?" Sambil membelah jenggotnya, Tang Sen terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, "Jika aku tidak salah ingat, orang itu bernama Xiao Xuan. Sudah sangat lama aku membaca catatan dari leluhur, jadi aku cukup samar mengingat namanya. Selama era itu, lembah api yang terbakar kita tidak lebih lemah dari aulat jiwa. Namun sayangnya, tidak ada seorang pun seperti leluhur kita yang telah muncul di lembah api hingga detik ini. Oleh karena itu, reputasi lembah api kita menjadi menurun dan lebih rendah daripada faksi puncak yang saat ini berkuasa seperti aulat jiwa." Tang Guo'er secara diam-diam bergumam, "Xiao Xuan, Xiao Xuan, Xiao Xuan." Dia kemudian melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Ayah, nama Xiaoyan cukup mirip dengan Xiao Xuan. Mungkinkah dia memiliki keterkaitan dengan Xiao Xuan ini?" Tang Sen cukup terkejut setelah mendengarkan ucapan dari putrinya, namun dia segera tertawa sambil mengatakan, "Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki gelar nama Xiao. Jika seluruh gelar Xiao itu memiliki keterkaitan dengan Xiao Xuan, bukankah artinya mereka semua merupakan keturunan dari Xiao Xuan?" Tang Guo'er hanya bisa tertawa, kemudian dia mengatakan, "Tapi ayah, kau sendiri juga terlalu melebih-lebihkan Xiaoyan dengan membandingkannya pada leluhur api yang membakar milik lembah api kita." Sambil melihat pada Xiaoyan, Tang Sen pun berkata, "Kau jangan meremehkan bocah itu. Aku merasa bahwa Xiaoyan ini bukanlah orang biasa, dan aku tidak memiliki apapun selain pujian yang besar terhadap api teratai yang dia ciptakan menggunakan api surgawi. Apalagi usia dari Xiaoyan ini hanya sekitar 20 tahun, namun dia sudah mampu mencapai sesuatu yang cukup mengejutkan dalam berbagai hal, termasuk alkemis dan juga doki. Bakat seperti ini adalah sesuatu yang bahkan kau saja tidak bisa dibandingkan dengannya." Ucapan Tang Sen itu membuat Tang Guo'er tidak puas, namun faktanya memang seperti itu. Bahkan Guo'er tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa menang ketika bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Apalagi di hadapan api teratai miliknya, Tang Guo'er sudah bisa dipastikan tidak akan mampu menahannya. Tang Sen menghirup napas dalam-dalam yang kemudian mengatakan, "Anak muda yang sangat berbakat ini bukan berasal dari lembah api yang terbakarku. Sungguh aku menyesal tidak memiliki murid seperti dia." Satu hari telah berlalu. Tang Guo'er dan juga ayahnya menunggu dengan tenang ketika Xiaoyan hingga detik ini belum membuka matanya karena masih dalam proses pewarisan. Sementara bola kristal merah juga masih memancarkan cahaya yang sangat terang untuk menyinari seluruh ruangan ini. Tang Guo'er terlihat cukup bosan. Tiba-tiba saja dia mengatakan, "Kenapa Xiaoyan belum selesai juga? Pada saat itu, warisanku hanya berjalan 1 jam saja." Tang Sen hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, "Pada saat itu dirimu sangat pemalas dan tidak menyerap seluruh pengalaman serta peningkatan dari leluhur di dalam bola kristal merah. Namun Xiaoyan saat ini memilih untuk menyerap semuanya." Tang Guo'er hanya bisa tertawa kemudian mengatakan, "Aku kan masih memiliki kesempatan lain untuk bisa menyerap seluruh pengalaman dari leluhur di masa depan. Jadi ya santai saja." Tang Sen hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, "Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa padamu. Bakatmu itu sangat hebat. Jika kau serius sedikit di dalam pelatihanmu, posisi kepala lembah di masa depan akan segera menjadi milikmu. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang cerewet itu tidak akan berani mengomel padamu lagi." Tang Guo'er menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, Iya, aku tahu hal itu." Tiba-tiba saja bola cahaya kristal merah mulai meredup dan Tang Sen buru-buru berdiri sambil berkata, "Sebenarnya Xiaoyan sudah bangun." Tidak lama kemudian Xiaoyan membuka matanya. Dia melihat Tang Sen sambil berkata, "Kepala lembah Tang,
Terima kasih banyak atas bantuan dan juga hadiahmu kali ini. Tang Sen melambaikan tangannya sambil menjawab. Xiaoyan, seharusnya metode pelatihan lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi sudah ada di dalam ingatanmu, bukan? Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Di dalam hati, dirinya pun berkata, akhirnya aku mendapatkan teknik ini secara lengkap. Tang Sen pun memberikan peringatan pada Xiaoyan. 3 perubahan misterius api surgawi mungkin memang akan mampu membuat kekuatan bertarungmu meningkat secara signifikan. Namun energi yang akan kau peroleh juga sangat liar dan ganas. Berhati-hatilah ketika mengendalikan energi itu. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara Tang Sen kini tersenyum sambil mengatakan, karena kau sudah mendapatkan 3 perubahan misterius api surgawi, ayo, kita harus segera keluar dari aula teknik ini. Mereka bertiga pada akhirnya keluar dari dalam aula teknik yang besar. Sesampainya di luar, Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya pada Tang Sen sambil berkata, Kepala Lembah Tang, aku sudah merepotkanmu selama beberapa hari ini, dan kemungkinan sekarang sudah saatnya aku pergi. Jika kau butuh bantuanku lagi di masa depan, jangan sungkan-sungkan untuk datang dan juga mencariku. Tang Sen cukup kaget, lalu bertanya, apakah kau akan pergi hari ini? Xiaoyan menganggukkan kepalanya, sementara Tang Sen yang melihat hal ini dengan cukup berat hati mengatakan, baiklah kalau begitu, kurasa dirimu masih memiliki hal penting yang harus kau lakukan. Maka dari itu, aku tidak bisa menahanmu. Tapi kau harus ingat, jangan bocorkan 3 perubahan misterius api surgawi pada siapapun. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, Kepala Lembah Tang, tenang saja. Aku Xiaoyan bukanlah orang yang suka melakukan hal itu. Tang Sen menepuk bahu dari Xiaoyan sambil berkata, jika dirimu punya waktu di masa depan, datanglah kembali ke lembah api yang terbakar ini. Selama aku Tang Sen masih menjadi pimpinan dari lembah api yang terbakar, maka kau Xiaoyan akan selalu menjadi tamu terhormat dari lembah api yang terbakar ini. Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya dan dirinya pun berpamitan. Segera setelah itu pergi meninggalkan lembah api yang terbakar. Setelah Xiaoyan pergi dari lembah api yang terbakar, dirinya saat ini akan kembali ke kota Tianhuang. Dalam perjalanan ini, Xiaoyan sedikit mempelajari teknik lengkap dari 3 perubahan misterius api surgawi yang sudah ada di dalam ingatannya. Hal itu membuat Xiaoyan berkata, jika aku berhasil melatih versi lengkapnya, kemungkinan aku bisa melawan Fei Tian dan juga Wu Chen tanpa kesulitan. Namun energi yang tercipta dari versi lengkap ini juga sangat liar dan ganas. Dengan kondisi tubuh fisikku yang sekarang, sepertinya masih cukup sulit untuk bisa bertahan. Dan itu malah akan membahayakan diriku sendiri. Sudahlah, hal itu akan kulakukan lain kali saja. Aku ingin tahu apakah Liu Qing sudah berhasil mengumpulkan informasi yang kuminta tentang Xiao Yixian. Tubuh racunnya cukup ganas. Semoga saja tidak terjadi apapun padanya. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan melanjutkan perjalanan dan dia melesat di langit. Yang akhirnya, beberapa saat kemudian dia telah sampai di kota Tianhuang dan akan memasuki kediaman dari Liu Qing. Salah seorang penjaga pun buru-buru maju lalu bertanya, apakah Anda adalah Tuan Xiaoyan? Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia sedikit terkejut dan tidak disangka dirinya akan langsung dikenali setelah memasuki tempat ini. Kemungkinan hal itu ada hubungannya dengan insiden saat itu ketika Xiaoyan mengalahkan tetua Zheng Xiu dengan satu gerakan. Penjaga itu pun segera mengantarkan Xiaoyan untuk menemui Liu Qing. Dan ketika melihat kemunculan dari Xiaoyan, Liu Qing serta Lin Yan buru-buru menyambutnya sambil mengatakan, akhirnya kau kembali juga. Aku pikir telah terjadi sesuatu padamu di lembah api yang terbakar. Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, aku baik-baik saja. Hanya saja, diriku telah menghabiskan beberapa waktu untuk membantu lembah api yang terbakar, membuat pil obat yang cukup rumit. Liu Qing tersenyum, kemudian dia berkata, baguslah jika kau baik-baik saja, Xiaoyan. Baru-baru ini klan Liuku menjadi jauh lebih ramai, dan hal itu terjadi karena dirimu. Xiaoyan cukup kaget, kemudian bertanya, memangnya ada apa? Liu Qing menggelengkan kepalanya, lalu dia mengatakan, saat ini banyak faksi menyadari bahwa klan Liuku memiliki alkemis level 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan tujuan untuk menjalin hubungan denganmu sebagai alkemis muda. Seorang alkemis benar-benar populer di seluruh dataran tengah ini, dan yang datang di antara mereka merupakan faksi yang cukup kuat. Semuanya ingin melihat apakah dirimu mau menjadi tetua kehormatan mereka.
Xiaoyan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi tetua kehormatan karena aku tidak memiliki niat untuk tinggal dimanapun dan membantu orang lain membuat obat seumur hidupku. Liu Qing menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, ya, aku tahu bahwa kau adalah orang yang tidak ingin terikat. Oleh karenanya aku juga mencari alasan untuk menolak mereka semua. Untungnya langkah yang kulakukan sudah tepat. Jika tidak, mereka pasti akan memiliki dendam terhadap klanku ini. Xiaoyan hanya bisa tertawa, kemudian bertanya, apakah kau sudah mendapatkan informasi yang aku butuhkan saat itu? Tiba-tiba saja raut wajah dari Liu Qing segera berubah menjadi cukup serius. Dirinya lalu mengatakan, aku sudah mendapatkan informasi yang kau butuhkan. Xinlan yang telah kau sebutkan, gadis itu merupakan anggota dari klan Ye yang berada di wilayah Pil. Nama lengkapnya adalah Ye Xinlan. Xiaoyan kemudian bertanya, seperti apa kekuatan dari klan Ye ini? Liu Qing pun mengatakan, cukup kuat, paling tidak. Hal itu jauh lebih kuat daripada klan Liu milikku. Bisa menjadi tetua di Menara Pil. Jelas klan Ye bukanlah klan biasa. Wilayah Pil itu dipenuhi berbagai macam orang yang kuat. Namun secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan Menara Pil. Dan klan Ye adalah salah satunya. Namun saat ini, klan Ye sudah menurun dan menjadi yang terlemah di antara 5 klan besar. 2 tahun yang lalu, mereka telah kehilangan kursi tetua Menara Pil. Jika ini terus berlanjut, maka klan Ye selamanya akan menjadi yang terlemah dan posisi mereka mungkin akan segera digantikan oleh klan yang lainnya. Xiaoyan pun bertanya kembali, persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa memasuki kursi tetua dari Menara Pil ini? Liu Qing menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, aku juga tidak terlalu tahu tentang hal ini. Namun yang aku tahu, persyaratannya cukup keras. Bagaimanapun juga itu merupakan Menara Pil. Seseorang harus memiliki banyak relasi di dalamnya untuk bisa menjadi bagian dari Menara Pil ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, lalu dia kembali berkata, untuk masalah ini tidak terlalu mendesak. Aku bisa mencari informasinya di masa depan. Liu Qing, apakah kau punya kabar tentang Xiao Yixian? Liu Qing ragu-ragu sejenak dan akhirnya dia berkata, apakah Xiao Yixian yang kau sebutkan adalah gadis dengan tubuh racun? Xiaoyan menganggukkan kepalanya, lalu dia bertanya, apa yang telah terjadi? Liu Qing dengan berat hati hanya bisa mengatakan, aku telah mengirim beberapa orang untuk mencari info ini ke wilayah Pil. Berita tentang Xiao Yixian sebagai pemilik tubuh racun sudah menyebar luas di sana. Banyak orang di wilayah Pil ketakutan setelah mendengar nama tubuh racun. Karena di masa lalu, pemilik tubuh racun telah meninggalkan sebuah insiden yang cukup sulit dilupakan di seluruh dataran tengah ini. Mereka adalah pembawa bencana terbesar. Semua orang merasa pemilik tubuh racun sudah dimusnahkan dari dunia ini. Namun sekarang, hal itu telah muncul kembali. Merasa adanya tidak beres, Xiaoyan pun buru-buru bertanya, di mana Xiao Yixian saat ini? Liu Qing melihat wajah Xiaoyan yang berubah menjadi cukup serius dan dirinya pun hanya bisa berkata, aku tidak tahu di mana lokasi pastinya. Namun aku mengetahui cukup banyak faksi yang berada di dataran tengah saat ini bergerak untuk mencari Xiao Yixian karena mereka tidak ingin insiden di masa lalu terulang kembali. Dan di antara faksi-faksi ini, orang yang paling gencar melakukan pengejaran adalah Lembah Sungai Es. Wajah Xiaoyan berubah dalam sekejap, lalu mengatakan, Lembah Sungai Es. Liu Qing dengan cukup serius menjelaskan, benar, berdasarkan yang aku ketahui, Lembah Sungai Es ini sangat tertarik dengan tubuh dari Xiao Yixian yang merupakan tubuh unik dan langka. Selain itu, aku juga telah mendapatkan informasi bahwa Xiao Yixian telah bertukar pukulan dengan beberapa ahli dari Lembah Sungai Es beberapa waktu yang lalu. Meskipun dia berhasil melarikan diri, namun Xiao Yixian juga terluka parah. Maka dari itu, hingga detik ini Xiao Yixian hanya bisa menyembunyikan dirinya. Sebuah kemarahan pun terlintas di raut wajah dari Xiaoyan, dan niat membunuh yang besar juga terpancar dari tubuhnya yang membuat Xiaoyan berkata, Lembah Sungai Es. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yixian, kalian harus membayarnya dengan darah dari semua orang Lembah Sungai Es. Melihat kemarahan ini, Liu Qing merasa Xiaoyan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Xiao Yixian. Sementara Lin Yan yang merasakan niat membunuh dari seorang Xiaoyan, dia buru-buru mengatakan, Xiaoyan, apa yang akan kau lakukan? Kekuatan dari Lembah Sungai Es itu tidak kalah dengan lembah api yang terbakar.
Ada banyak ahli di sana dan sangat sulit dihadapi. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku akan menuju wilayah Pil. Xinlan telah bersama dengan Zhou Yixian. Kemungkinan dia memiliki info yang lebih detail tentang hal ini. Kalian berdua tetaplah di tempat ini dan jangan ikuti aku. Lin Yan buru-buru mengatakan, tapi Xiaoyan, biarkan aku ikut. Aku cukup akrab dengan wilayah Pil. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk bahu dari Lin Yan sambil berkata, tidak. Kau tetaplah berada di tempat ini bersama dengan Liu Qing, karena tidak banyak yang bisa kau lakukan sehubungan dengan masalah ini. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, terpaksa Lin Yan hanya menganggukkan kepalanya, karena dia sadar dengan kekuatan Do Huang, memang tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk memberikan bantuan terhadap Xiaoyan. Liu Qing kemudian mengatakan, karena kau sudah memiliki rencanamu sendiri, aku tidak akan melarangmu, dan aku akan segera mengutus mata-mata untuk terus memperhatikan masalah ini. Jika aku mendapatkan informasi yang terbaru dari Zhou Yixian, maka aku akan segera melaporkannya padamu. Liu Qing segera mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanan yang kemudian berkata, ini adalah peta dari wilayah tengah, klan Ye. Mereka berada di kota Ye, dan kau bisa menuju tempat itu untuk mencari Ye Xinlan. Xiaoyan segera menyimpan peta pemberian dari Liu Qing, dan Liu Qing pun bertanya, kapan kau akan segera pergi? Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan menjawabnya, sekarang juga. Liu Qing hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, aku akan menyuruh orang untuk mempersiapkan lubang cacing. Dia segera mengangkat tangan dan beberapa orang pun dengan cepat mundur dari dalam ruangan ini karena mereka akan mempersiapkan lubang cacing di luar sana. Sementara Liu Qing sambil memandangi Xiaoyan, dia kembali berkata, ingat, kau harus berhati-hati ketika di wilayah tengah. Tempat itu sangatlah rumit dan banyak orang kuat bersembunyi. Jika kau menemui masalah di masa depan, datanglah kembali ke kota Tianhuang ini. Meski klan Liu tidak bisa dianggap kuat, namun kita akan melakukan yang terbaik untuk melindungi dirimu. Xiaoyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Di luar sana lubang cacing telah diaktifkan dan mulai berputar, memancarkan riak spasial. Liu Qing bersama dengan Lin Yan dan juga Xiaoyan sudah berada di hadapan dari lubang cacing ini. Xiaoyan segera menerima kapal ruang angkasa pemberian dari Liu Qing sambil berkata, setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan segera kembali ke kota Tianhuang jika ada waktu. Liu Qing tersenyum sambil mengatakan, kau tenang saja, perjalananmu kali ini membutuhkan waktu 5 hari untuk bisa sampai ke wilayah Pil. Xiaoyan, hati-hatilah, jangan permalukan Akademi Jianan. Kau adalah murid yang paling berbakat yang pernah dimiliki oleh Akademi Jianan selama ini. Xiaoyan tertawa dan dia pun berkata, tenang saja, apapun yang terjadi aku tidak akan menurunkan reputasi dari Akademi Jianan milik kita. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera berpamitan pada Liu Qing dan juga Lin Yan, dan tubuhnya kini telah bergerak untuk memasuki lubang cacing. Hal itu membuat Lin Yan dan juga Liu Qing, mereka berdua menyadari bahwa tidak lama lagi pasti akan ada keributan besar di wilayah tengah. Liu Qing tanpa sadar hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berkata, orang ini tidak peduli bagaimana kita mengejarnya, dia selalu berada di depan kita. Bertemu dengan monster abnormal seperti dia merupakan pukulan yang besar bagi kepercayaan diri kita. Xiaoyan duduk bersila di kapal luar angkasa dengan raut wajah yang cukup serius karena dia memiliki firasat perjalanannya kali ini tidak akan dilakukan dengan tenang. Tubuh racun telah menimbulkan keributan di dataran tengah, dan hal itu adalah sesuatu yang melebihi harapan dari Xiaoyan. Apalagi ada lebah sungai es yang sangat tertarik dengan tubuh racun yang dianggap sangat unik. Xiaoyan pun kali ini mengatakan, aku harus bisa menemukan Zhou Yixian secepat mungkin, karena Xiaoyan tahu bahwa lembah sungai es adalah salah satu dari 3 lembah yang terkuat. Maka dari itu, dirinya harus membuat persiapan yang cukup matang. Hal ini membuat Xiaoyan kembali berkata, begitu aku sampai di wilayah tengah, aku akan mengumpulkan bahan obat untuk membantu menyempurnakan tubuh dari Yao Tianhuo, karena bantuan dari seorang ahli Dosun benar-benar aku butuhkan. Dengan begitu, aku memiliki keyakinan yang cukup besar untuk bisa berhadapan dengan lembah sungai es. Aku juga harus mengumpulkan api binatang untuk memelihara api transformasi kehidupan. Dengan begitu, diriku bebas menggunakannya untuk membentuk api teratai pemusnahan. Selain itu, aku juga harus mempelajari 2 perubahan misterius lainnya dalam beberapa hari ini. Meskipun waktunya cukup mepet, untungnya aku sudah mendapatkan warisan. Jika tidak, mungkin masih cukup sulit untuk mencapai penguasaan awal dalam waktu yang singkat. Setelah mengatakan hal ini,
Xiaoyan segera memejamkan matanya, dan sekali lagi metode pelatihan dari 3 perubahan misterius api surgawi telah muncul di dalam benaknya. 5 hari telah berlalu. Xiaoyan membuka matanya dan dia terbangun dari mode pelatihan. Yang kali ini, Xiaoyan juga melihat pintu keluar dari lubang cacing yang ada di depan sana. Hal itu membuat Xiaoyan mengatakan, apakah aku telah tiba? Dalam sekejap, kapal milik Xiaoyan akan segera menerobos pintu keluar dari lubang cacing ini, dan Xiaoyan kali ini bergumam, wilayah tengah, aku Xiaoyan telah tiba. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Xiaoyan menyelamatkan Zhao Yuxian dari kejaran para ahli lembah sungai es yang merupakan salah satu dari 3 lembah terkuat di dataran tengah ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.